Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, akan menjelaskan materi mengenai bilangan kompleks pada mata kuliah analisis kompleks. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kami. Yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari 1. Ibrahim Sidki dengan NIM 2225210002. Yang kedua, Aulia Nisa Sakifah Maharsal dengan NIM 2225210032. Yang ketiga, ada saya sendiri yaitu Ana Amalia Mujni dengan NIM 2225210042. Yang keempat, ada Rizka Nur Fajriah dengan NIM 2225210079. Yang kelima, Hanif Royhan Fikri dengan NIM 2225210084. Yang keenam, Jalfah Cordelia Adrin dengan NIM 2225210092. Dan yang terakhir ada Umrotul Fitriah dengan NIM 2225210096. Nah, untuk materi yang pertama ada definisi bilangan kompleks yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja. Definisi dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan Y, di mana Z ini sama dengan X, Y atau dalam bentuk bidang kartesiusnya adalah X plus Y, di mana X ini merupakan bilangan real dan Y ini merupakan bilangan imajiner, dengan I adalah satuan imajiner. Nah, X juga bisa disebut sebagai real Z dan Y disebut sebagai imajiner Z. Nah, lanjut di sini ada materi mengenai operasi bilangan kompleks. Kita misalkan Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2. Nah, untuk operasi bilangan kompleks yang pertama di sini ada operasi penjumlahan. Nah, kita misalkan di sini Z1 ditambah Z2, maka kita masukkan tadi yang sudah kita misalkan X1 plus Y1 ditambah X2 plus Y2 sehingga menghasilkan X1 plus X2 ditambah Y1 plus Y2. Nah, untuk yang kedua yaitu operasi pengurangan. Kita kurangi saja Z1 dikurangi Z2, yaitu X1 plus Y1 dikurangi X2 plus Y2, sehingga menghasilkan X1 min X2 plus Y1 min Y2. Kemudian untuk yang ketiga yaitu operasi perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan X1 plus Y1 dikali X2 plus Y2, sehingga menghasilkan X1 X2 dikurangi Y1 Y2 plus IX1 Y2 plus X2 Y1. Dan untuk yang terakhir di sini ada operasi pembagian. Operasi pembagian kita langsung saja Z1 dibagi 1 plus Y1, dan kita kali X1 plus Y2 dikalikan sekap per X2 min Y2 sehingga menghasilkan X1 X2 plus Y1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat, kemudian ditambah I X2 Y1 min X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, untuk memahami lebih lanjut, di sini kita akan mempelajari tentang contohnya. Misalkan Z1 sama dengan 2 min 3I dan Z2 sama dengan 3 plus 4I. Tentukan Z1 plus Z2. Z1 plus Z2-nya tadi diketahui 2 min 3I ditambah 3 plus 4I. Kemudian kita tambahkan saja sesuai dengan sukunya, 2 ditambah 3 plus I dikali min 3 plus 4, sehingga hasilnya adalah 5 plus I. Mungkin itu saja untuk materi yang pertama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibrahim Sidki. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya itu adalah materi konjugat bilangan kompleks, yang dimana jika Z sama dengan X plus Y, maka konjugat Z didefinisikan dengan Z bar sama dengan X min Y. Nah, kemudian di sini ada real Z sama dengan X sama dengan setengah kurang Z ditambah Z bar. Kemudian ada pun imajiner dari Z itu sama dengan Y, yang dimana Y itu sama dengan 1 per 2I, dan pun dikurangi Z dikurangi Z bar. Nah, kemudian ada pun Z tambah Z bar sama dengan X ditambah Y ditambah X dikurangi Y sama dengan 2X. Kemudian ada pun Z dikurangi Z bar sama dengan Z X ditambah Y dikurangi X dikurangi Y sama dengan 2Y. Kemudian Z dikali Z bar sama dengan X plus Y dikali X min Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk memahami lebih lanjut, ada pun contoh soal dari konjugat bilangan kompleks, yang dimana di sini jika Z1 sama dengan 8 ditambah 7I dan Z2 sama dengan 9 dikurangi 2I, maka Z1 tambah Z2 berapa? Ya, kita masukkan Z1-nya yaitu 8 ditambah 7I, ditambah Z2-nya yaitu 9 dikurangi 2I. Sama dengan, dari sini kita kelompokkan 8 ditambah 9 ditambah 7 min 2I, sama dengan 17 ditambah 5I. Nah, di mana ini kan masih bukan bilangan Z konjugat, maka Z barnya yaitu 17 dikurangi 5I. Kemudian ada pun Z1 dikurangi Z2 kuadrat sama dengan 8 ditambah 7I dikurangi 9 min 2I kuadrat sama dengan
Oke, ini kita kelompokkan juga min 1 ditambah 9i kuadrat. Di sini dihasilkan min 1 kuadrat dikurangi 9i dikurangi 9i ditambah 9i kuadrat. Maka min 1 kuadrat 1, min 9i, min 9i itu min 18i, 9i kuadrat berdasarkan sifat dalam kompleks yaitu i kuadrat itu min i, maka dihasilkan yaitu min 81. Maka dari itu Z-nya itu min 80 min dikurangi 18i, maka Z barnya yaitu min 80 ditambah 18i. Selanjutnya yaitu bentuk bilangan kompleks. Nah, jika tadi bentuk bilangan kompleks itu berbentuk Z sama dengan X plus Y, maka kalau dirubah ke bentuk polarnya yaitu menjadi Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Dengan X itu adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan untuk mencari R itu bisa dicari dengan mutlak Z atau akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar dari Z dikali konjugat Z. Nah, untuk tetanya sendiri itu merupakan argumen dari Z, di mana tetanya itu arstan dari Y per X dengan teta itu kurang dari V dan lebih besar dari min V. Nah, selanjutnya ini ada bentuk polar bilangan kompleks. Bisa dilihat sumbu X ini adalah sumbu realnya, sumbu Y ini adalah sumbu imajinernya, dan ini adalah sudut tetanya. Selanjutnya yaitu contoh dari bentuk polar bilangan kompleks. Di sini ada soal nyatakan dalam bentuk polar dari 2 plus I per 5 min 3I. Untuk menjawab soal ini, kita harus terlebih dahulu merubah bentuk kompleksnya, yaitu ke yang Z sama dengan X plus Y. Maka di sini kita sudah ketahui 2 plus I per 5 min 3I, ini kita kalikan dengan sekawan dari 5 min 3I, sesuai dengan sifat tadi ya, yang perkalian itu. Maka didapatkan 10 plus 6i plus 5i plus 3i kuadrat per 25 min 9i kuadrat. Maka dihasilkan, di sini dihasilkan 10 plus 11i min 3. Kenapa min 3? Karena sudah diketahui bahwasanya kalau i kuadrat itu hasilnya min 1. Jadi di sini min 3, sama demikian dengan yang min 9i kuadrat jadinya plus 9. Sehingga dihasilkan 7 plus 11i per 34. Nah, dari sini kita pisahkan menjadi sesuai dengan yang X dengan yang Y-nya, yang dimana X-nya itu 7 per 34 ditambah 11 per 34i. Nah, maka setelah dioperasikan menjadi 0,26 plus 0,32i. Nah, setelah dari sini, setelah ketemu Z-nya, maka kita cari R-nya. Tadi rumus R itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kita masukin bahwasanya X-nya itu adalah 0,206. Dimana kita ketahui bahwasanya kalau X itu adalah real, jadi yang tidak bersebelahan dengan I, atau yang tidak imajiner. Sedangkan yang Y itu adalah yang berdampingan dengan I. Nah, setelah dioperasikan yaitu menghasilkan akar 0,146 yang hasilnya yaitu 0,383. Nah, setelah dari sini kita cari tetanya. Teta itu kan tadi rumusnya astan Y per X. Nah, di mana Y-nya itu 0,32 per 0,206. Di sini kita bisa menggunakan kalkulator untuk mencari astannya, yaitu menghasilkan 57,47. Nah, setelah kita ketahui bentuknya, R-nya sudah ketahui, tetanya juga sudah diketahui, maka kita ubah ke bentuk polar, yaitu tadi bentuk polarnya itu Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Nah, jadi Z sama dengan 0,383 dikali cos 57,47 derajat plus I sin 57,47 derajat. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umratul Fitriah. Kepadanya saya persilakan. Ketidaksamaan segitiga. Nah, untuk yang pertama di sini mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Nah, untuk yang kedua, mutlak Z1 dikalikan Z2 sama dengan mutlak Z1 dikalikan mutlak Z2. Dan untuk bentuk yang ketiga, di sini mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 dibagi mutlak Z2. Nah, di sini saya akan membuktikan dari ketiga ketaksamaan segitiga itu, salah satunya di sini membuktikan yang mutlak Z1 dikalikan Z2 sama dengan mutlak Z1 dikalikan mutlak Z2. Nah, untuk membuktikannya, Z1-nya ini kita ubah menjadi X1 plus IY1. Nah, Z2-nya kita ubah menjadi X2 plus IY2. Jadi, mutlak X1 ditambah IY1 dikalikan X2 plus IY2. Nah, selanjutnya kita kalikan menjadi menghasilkan X1, X2 ditambah IX1Y2 ditambah IX2Y1 dikurangin Y1, Y2. Nah, selanjutnya kita kelompokkan jadi X1, X2 dikurangin Y1, Y2 ditambah I dikalikan X1, Y2 ditambah Y2, X2, Y1. Nah, selanjutnya dalam bentuk akarnya yaitu X1, X2 min Y1, Y2 dikuadratkan ditambah X1, Y2 ditambah X2, Y1 dikuadratkan. Menghasilkan, nah X1, X2 min Y1, Y2-nya ini dikuadratkan, itu menghasilkan X1 kuadrat, X2 kuadrat min 2X1, X2, Y1, Y2 ditambah Y1 kuadrat, Y2 kuadrat. Selanjutnya untuk yang X1, Y2 ditambah X2, Y1 dikuadratkan, itu menghasilkan X1 kuadrat, Y2 kuadrat ditambah 2X1, X2, Y1, Y2 ditambah X2
kuadrat Y1 kuadrat. Nah, menghasilkan yang min 2-nya ini, min 2x1, x2, y1, y2, itu habis dengan 2x1, x2, y1, y2. Nah, menghasilkan akar dari x1 kuadrat, x2 kuadrat, ditambah y1 kuadrat, y2 kuadrat, ditambah x1 kuadrat, y2 kuadrat, ditambah x2 kuadrat, y1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita kelompokkan juga jadinya akar x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat dikalikan dengan x2 kuadrat ditambah y2 kuadrat. Nah, kita pisahkan akarnya, menghasilkan x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat dikalikan akar x2 kuadrat ditambah y2 kuadrat. Nah, dalam bentuk akar ini, untuk akar x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat itu sama dengan mutlak Z1. Nah, sedangkan yang akar x2 kuadrat ditambah y2 kuadrat itu menjadi mutlak Z2. Jadi, dari mutlak Z1 dikali Z2, itu terbukti bahwasanya hasil dari mutlak Z1 dikalikan Z2 sama dengan mutlak Z1 dikalikan mutlak Z2. Nah, mungkin cukup. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya, yaitu Hanif Rayhan. Ada definisi dan pembuktian dari Maclaurin. Nah, yang pertama itu ada definisi. Dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 cos theta ditambah I sin theta, dan Z2 sama dengan R2 cos theta dan ditambah I sin theta 2. Itu dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan theta 1 sama dengan theta 2. Selanjutnya ada pembuktian pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Di mana untuk pembuktiannya sendiri, yang pertama ini ada deret Maclaurin untuk X per cos theta, di mana cos theta ini memiliki anggota 1 dikurangi theta kuadrat per 2 faktorial, ditambah theta pangkat 4 per 4 faktorial, dikurangi theta pangkat 6 per 6 faktorial, sampai seterusnya. Selanjutnya ada deret Maclaurin untuk U per sin theta, di mana memiliki anggota dengan theta dikurangi theta pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah theta pangkat 5 per 5 faktorial, ditambah theta pangkat 7 per 7 faktorial. Nah, selanjutnya itu ada deret Maclaurin untuk U per pangkat T, di mana T ini sama dengan I theta. Untuk anggota dari T pangkat T sendiri sama dengan 1 ditambah T plus T kuadrat per 2 faktorial, ditambah T pangkat 3 per 3 faktorial, sampai seterusnya. Nah, selanjutnya kan kita substitusikan I theta-nya ke T tadi. Menjadi E pangkat I theta sama dengan 1 ditambah I theta ditambah I theta kuadrat per 2 faktorial, ditambah I theta pangkat 3 per 3 faktorial, sampai seterusnya. Selanjutnya itu kita rubah di bilangan imajinerinya menjadi akar negatif 1, sehingga menghasilkan 1 ditambah I theta ditambah min theta kuadrat per 2 faktorial ditambah min akar min 1 theta pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, kita operasikan sehingga menghasilkan 1 ditambah I theta dikurangi theta pangkat 2 per 2 faktorial ditambah I theta pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, yang tadi kita kumpulkan sehingga menjadi 1 plus theta pangkat 2 per 2 faktorial ditambah I theta min theta kuadrat per 3 faktorial, di mana tadi kan si theta pangkat 1 plus theta kuadrat per 2 faktorial itu adalah cos theta, dan theta min theta kuadrat per 3 faktorial itu adalah sin theta, sehingga terbukti. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya lanjutkan kepada Rizka. Selanjutnya itu perkalian dan pembagian bilangan kompleks. Yang pertama ada perkalian bilangan kompleks. Bilangan kompleks dalam bentuk polar adalah Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Jika Z1 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2, maka hasil perkalian keduanya adalah Z1 dikali Z2 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dikali R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Yang menghasilkan Z1 Z2 sama dengan R1 R2 dikali cos theta 1 cos theta 2 min sin theta 1 sin theta 2 plus I sin theta 1 cos theta 2 plus cos theta 1 sin theta 2. Yang diperoleh hasil Z1 Z2 sama dengan R1 R2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Ya. Jika Z1 sama dengan Z2, maka Z1 dikali Z1 sama dengan R1 dikali R1 cos theta 1 plus theta 1 plus I sin theta 1 plus theta 1. Yang menghasilkan Z1 kuadrat sama dengan R1 kuadrat cos 2 theta 1 plus I sin 2 theta 1. Yang mana Z kuadrat sama dengan R kuadrat cos 2 theta plus I sin 2 theta. Ini berlaku juga untuk pangkat-pangkat selanjutnya seperti Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 cos 3 theta plus I sin 3 theta. Begitu juga dengan Z pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya sampai Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta plus I sin N theta. Dan selanjutnya ada pembagian bilangan kompleks. Pembagian bilangan kompleks Z1 dan Z2 adalah sebagai berikut. Z1 per Z2 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dibagi R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Dengan melakukan perkalian sekawan, maka diperoleh hasil Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 cos theta 1 min theta 2
plus I sin theta 1 min theta 2. Akibat lain dari jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, yaitu 1 per Z sama dengan 1 per R cos theta plus I sin theta, yang menghasilkan Z pangkat min 1 sama dengan R pangkat min 1 cos min theta plus I sin min theta, yang mana Z pangkat min N sama dengan R pangkat min N cos min N theta plus I sin min N theta. Berdasarkan perkalian dan pembagian bilangan kompleks tadi, maka diperoleh yang dikenal dengan dalil de Moivre, yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta plus I sin N theta. Ini berlaku untuk semua N bilangan bulat. Materi selanjutnya yaitu ada akar bilangan kompleks. Nah, di mana bilangan kompleks W adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks Z. Jika W pangkat N sama dengan Z, atau bisa juga ditulis dengan W sama dengan Z pangkat 1 per N. Nah, jika W sama dengan R cos P ditambah I sin P, akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka W pangkat N sama dengan Z itu menjadi R pangkat N cos NP ditambah I sin NP sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Lalu R pangkat N sama dengan R kecil, atau bisa juga ditulis dengan R sama dengan akar pangkat N dari R, dan NP sama dengan theta ditambah 2K Pi, di mana K-nya merupakan bilangan bulat, lalu menghasilkan hasilnya yaitu Pi sama dengan theta ditambah 2K N per 2K Pi per N, di mana K-nya itu bisa sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai dengan N-1. Nah, dari rumus tersebut sehingga dapat memperoleh Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn sebagai akar ke N dari Z. Nah, kemudian untuk mencari akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, yaitu kita menggunakan rumus W sama dengan akar pangkat N dari R cos theta ditambah 2K Pi per N ditambah I sin theta ditambah 2K Pi per N, di mana K-nya itu merupakan bilangan bulat dan N-nya merupakan bilangan asli. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh. Yang pertama yaitu tentukan semua nilai akar-akar dari W sama dengan akar pangkat 3 dari min 1. Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan terlebih dahulu W-nya yang sudah diketahui yaitu akar pangkat 3 dari min 1. Dan Z-nya juga sudah diketahui, Z-nya sama dengan min 1. Nah, kemudian kita akan mencari R-nya. Untuk mencari R, kita menggunakan rumus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, dan di sini untuk X-nya juga sudah diketahui yaitu min 1, dan untuk Y-nya itu 0. Jadi, kita tinggal memasukkannya min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1. Kemudian kita mencari theta. Nah, untuk mencari theta, kita menggunakan rumus tan min 1 Y per X. Nah, kita tinggal memasukkannya, berarti theta sama dengan tan pangkat min 1, Y-nya 0 per X-nya min 1, menghasilkan 180 atau sama saja dengan Pi. Nah, kemudian kita ubah Z ke dalam bentuk polar. Nah, kita tinggal memasukkannya, di mana Z sama dengan 1 cos theta ditambah 1 cos Pi ditambah I sin Pi. Nah, karena persamaan W pangkat N itu sama dengan Z, maka kita dapat memasukkannya di mana W pangkat 3 sama dengan min 1, di mana N-nya itu kan sama dengan 3 dan Z-nya sama dengan min 1. Sehingga kita dapat memasukkannya menjadi R pangkat 3 cos 3Pi ditambah I sin 3Pi sama dengan R cos Pi ditambah I sin Pi. Nah, maka R pangkat 3 itu sama dengan 1, atau R sama dengan 1. Karena pangkat 3, maka kita harus menentukan W1, W2, dan W3. Di mana untuk W1 kita menggunakan K-nya sama dengan 0, kita langsung memasukkannya dan akan menghasilkan 1 per 2 ditambah 1 per 2 akar 3I. Kemudian untuk yang W2 dan W3 pun untuk pengerjaannya sama saja, cuman untuk di W2 kita menggunakan K-nya sama dengan 1, dan untuk di W3-nya kita menggunakan K-nya sama dengan 2, yang menghasilkan 1 per 2 dikurang 1 per 2 akar 3I. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.